Danu adalah pria biasa yang tinggal di sebuah desa kecil di Madiun. Kehidupannya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ia menghabiskan hampir seluruh harinya berkeliling menjual sayuran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap pagi, Danu akan menyiapkan gerobak sayurannya, mempersiapkan dagangannya, dan memulai perjalanan keliling desa. Pekerjaan ini sudah dijalaninya selama bertahun-tahun, tetapi hasilnya tak pernah lebih dari sekadar cukup untuk makan sehari-hari. Namun, di balik rutinitas yang melelahkan itu, Danu menyimpan sebuah impian besar. Ia ingin hidup lebih baik, memberikan masa depan yang lebih cerah untuk istrinya, Lina, dan anaknya yang masih kecil, Aditya. Meskipun kadang merasa putus asa dengan hidupnya yang tidak pernah berubah, Danu selalu berusaha tetap semangat. Ia tidak bisa membayangkan melihat keluarganya terus hidup dalam kondisi yang sama. Di pasar, Danu sering membeli sayuran dari Pak Sutikno, seorang pedagang sayur besar yang memiliki warung di pusat kota. Pak Sutikno sudah terkenal sebagai pedagang sayur yang selalu bisa menyediakan bahan segar dan berkualitas tinggi. Setiap kali Danu datang, Pak Sutikno akan menyapanya dengan ramah. "Hei, Danu, hari ini jualannya lancar?" tanya Pak Sutikno, sembari membantunya memuat sayuran ke dalam gerobaknya. "Alhamdulillah, Pak, cuma masih agak sulit. Tapi ya, begitulah. Semoga ada rezeki," jawab Danu, tersenyum meski di dalam hatinya ada kekhawatiran. Pak Sutikno tahu betul kondisi Danu. Meskipun mereka hanya bertemu sejenak di pasar, mereka sering berbicara tentang kehidupan dan berusaha memberi semangat satu sama lain. Meskipun begitu, Danu sering merasa tidak ada jalan keluar dari kehidupan yang penuh tantangan ini. Suatu sore yang terik, saat Danu sedang duduk di gerobaknya sambil menyelesaikan dagangannya di ujung desa, seorang pria tiba-tiba menghampirinya. Pria itu mengenakan jas gelap, terlihat seperti orang yang tidak biasa di desa ini. Wajahnya tidak asing bagi Danu, meskipun ia belum pernah berkenalan. "Pak Danu, bolehkah saya berbicara dengan Anda sebentar?" tanya pria itu dengan suara yang tenang namun penuh rasa percaya diri. Danu menatap pria tersebut dengan curiga, namun ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuat Danu merasa tertarik untuk mendengarkan. "Tentu, ada apa, Pak?" jawab Danu, meletakkan tangannya dari gerobak dan duduk lebih tegak. Pria itu tersenyum kecil, dan kemudian memperkenalkan diri. "Nama saya Pak Santoso. Saya mendengar cerita tentang Anda. Saya tahu hidup Anda tidak mudah, tetapi saya mungkin bisa menawarkan sebuah peluang." Danu mengerutkan kening. "Peluang seperti apa, Pak? Maaf, saya tidak terlalu mengerti." Pak Santoso menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya tahu Anda seorang pedagang sayur yang jujur, dan saya juga tahu Anda berjuang untuk keluargamu. Saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda, Danu. Sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara yang tidak biasa." Danu merasa sedikit terkejut. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, Pak. Tapi saya hanya pedagang sayur biasa. Apa yang bisa saya lakukan?" Pak Santoso mengangguk, seolah-olah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Danu. "Saya mengerti keraguanmu. Ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi kesempatan seperti ini jarang datang. Jika Anda bersedia mengikuti petunjuk saya bisa menjamin kehidupan Anda akan berubah. Tetapi Anda harus siap dengan tantangan yang akan datang." Danu terdiam, mencerna kata-kata Pak Santoso. Di satu sisi, ia merasa ragu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terdesak oleh kondisi keuangannya yang semakin sulit. Danu menatap pria tersebut dalam diam, pikirannya bertabrakan antara keraguan dan harapan yang mendalam. Pak Santoso melanjutkan, "Tidak ada yang datang begitu saja dalam hidup ini, Danu. Anda harus mengambil kesempatan yang diberikan. Bisnis ini mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan, tetapi potensi yang ada sangat besar. Saya akan membantu Anda untuk memulai." Danu kembali merenung.
Ia memikirkan istrinya, Lina, yang sering mengeluh karena keterbatasan finansial mereka. Ia memikirkan anaknya, Aditya, yang mungkin suatu hari akan merasa kecewa dengan kondisi hidup mereka. Danu merasa bahwa kesempatan ini bisa menjadi jalan keluar dari keterpurukannya. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Danu menjawab, "Baik, Pak. Saya siap mencoba. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Santoso tersenyum lebar, seakan mengetahui bahwa Danu akan menerima tawaran tersebut. "Ikuti saya. Saya akan jelaskan semuanya." Pada saat itu, Danu tidak tahu bahwa keputusan yang baru saja ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Danu tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar tentang percakapan dengan Pak Santoso yang baru saja terjadi. Tawaran yang begitu menarik, tetapi juga penuh misteri. Sebuah bisnis yang katanya bisa mengubah hidupnya, namun dengan cara yang tidak biasa. Danu merasa bingung, sekaligus penasaran. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan cara yang tidak biasa itu? Sejak pertemuan itu, Danu tidak langsung menerima tawaran Pak Santoso begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Bagaimanapun juga, hidupnya yang sederhana selama ini membuatnya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Tapi di sisi lain, kesulitan ekonomi yang ia alami hampir setiap hari membuatnya tergoda untuk mencoba kesempatan yang tidak datang setiap saat. Di rumah, Lina, istrinya, tidak tahu apa yang telah terjadi di luar. Malam itu, Danu memutuskan untuk berbicara dengan Lina, meskipun ia merasa sedikit ragu. "Lina, ada yang ingin aku bicarakan," kata Danu dengan suara pelan, mencoba membuka pembicaraan. Lina menatapnya penuh perhatian. "Apa itu, Dan? Kenapa kamu terlihat gelisah?" Danu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Tadi ada seorang pria, namanya Pak Santoso. Dia menawarkan peluang untuk meningkatkan pendapatanku. Katanya, aku bisa mendapatkan keuntungan besar dengan menjalankan bisnis yang agak berbeda." Lina menatapnya dengan bingung. "Bisnis berbeda? Bisnis apa itu? Kamu tahu kan, aku tidak suka kalau kamu terjebak dalam hal-hal yang tidak jelas. Bukannya kita sudah cukup dengan apa yang kita punya?" Danu menggelengkan kepala. "Aku juga tidak tahu pasti, Lina. Tapi keadaan kita sekarang ini sulit sekali. Kalau ada kesempatan yang bisa mengubah semuanya, mungkin ini saatnya. Aku merasa seperti tidak punya pilihan lagi." Lina terdiam sejenak. Dia tahu bahwa hidup mereka sudah sangat pas-pasan, dan Danu adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Namun, dia juga merasa cemas jika keputusan ini akan membawa dampak buruk. "Dan, aku cuma takut kalau ini malah membawa kita ke masalah yang lebih besar," kata Lina dengan hati-hati. Danu menatap istrinya dengan tatapan serius. "Aku mengerti, Lina. Tapi aku merasa ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Aku akan berhati-hati. Aku janji, aku tidak akan gegabah." Lina hanya bisa menghela napas panjang. "Baiklah, kalau kamu merasa itu yang terbaik, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, kalau ada yang aneh, kita harus berhenti." Danu mengangguk, merasa sedikit lega karena istrinya mendukung, meskipun hatinya tetap was-was. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui Pak Santoso lagi dan mendengarkan lebih lanjut apa yang ditawarkan. Sesampainya di tempat pertemuan yang telah disepakati, Danu melihat Pak Santoso sudah menunggunya. Kali ini, Pak Santoso tidak hanya membawa sebuah tawaran bisnis, tetapi juga membawa sesuatu yang lebih menarik. Sebuah map besar yang berisi dokumen yang sangat terperinci. "Danu, aku tahu kamu pasti penasaran. Ini adalah kesempatan yang akan mengubah hidupmu, tapi seperti yang sudah aku katakan, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya," kata Pak Santoso, sambil membuka map tersebut. Danu mengamati dokumen-dokumen itu dengan seksama.
Pak Santoso menjelaskan bahwa bisnis ini tidak hanya tentang menjual sayuran, tetapi juga melibatkan sebuah jaringan yang lebih besar, yang akan memberi keuntungan lebih banyak dengan menggunakan cara-cara tertentu. Danu mulai merasa semakin bingung. Bisnis ini bukan hanya sekadar jual beli sayur, tetapi ada elemen-elemen lain yang terasa sangat asing baginya. Ini bukan pekerjaan yang biasa, Danu. Tapi, aku yakin kamu bisa melakukannya. Semua yang perlu kamu lakukan adalah mengikuti petunjuk yang aku berikan. Kamu akan mulai melihat perubahan dalam waktu yang sangat singkat, ujar Pak Santoso dengan nada meyakinkan. Danu merasa bimbang, tapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Ia berpikir bahwa mungkin ini adalah cara terbaik untuk melepaskan dirinya dari kehidupan yang serba terbatas. Jika ini berhasil, keluarganya bisa hidup dengan lebih baik, tanpa harus terus-terusan bergantung pada pendapatan yang tak seberapa. Setelah beberapa jam berbicara, Danu akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Baik, Pak Santoso. Saya akan ikut. Saya akan mengikuti petunjuk yang Anda berikan, katanya dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang besar. Pak Santoso tersenyum lebar. Bagus. Kamu tidak akan menyesal, Danu. Ingat, hidupmu akan berubah mulai sekarang. Danu keluar dari pertemuan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena telah mengambil keputusan, namun di sisi lain, ia juga merasa takut akan konsekuensi dari pilihan ini. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tawaran Pak Santoso? Dan apakah ia benar-benar siap untuk menjalani jalan yang tidak biasa ini? Ketika Danu pulang ke rumah, Lina sudah menunggu dengan cemas. Danu menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum memberitahukan istrinya. Aku sudah memutuskan. Lina, aku akan mulai bisnis ini. Mungkin kita harus mulai melihat kehidupan ini dengan cara yang berbeda, kata Danu, mencoba menunjukkan keyakinannya meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Lina hanya diam, tetapi tatapannya mencerminkan kecemasan yang mendalam. Ia tahu, hidup mereka mungkin akan berubah drastis dalam waktu yang singkat. Apakah itu perubahan untuk kebaikan mereka, atau justru akan membawa masalah yang lebih besar? Danu merasa terombang-ambing antara keyakinan dan ketakutan setelah memutuskan untuk menerima tawaran Pak Santoso. Seminggu setelah pertemuan mereka, ia mulai menjalani petunjuk yang diberikan oleh Pak Santoso. Awalnya, ia merasa seperti sedang memasuki dunia yang asing, sebuah dunia yang berbeda jauh dari rutinitas pedagang sayur keliling yang biasa ia jalani. Pak Santoso memberikan instruksi yang sangat jelas. Danu harus mulai dengan memodifikasi gerobak sayurnya. Gerobak yang sebelumnya sederhana kini diubah menjadi sebuah kendaraan yang lebih besar, dengan ruang khusus untuk menaruh berbagai barang selain sayuran. Beberapa benda yang tampak seperti simbol-simbol tertentu juga diminta untuk dipasang di gerobaknya, yang Danu awalnya anggap sebagai hal yang aneh. Jangan khawatir, Danu. Ini akan terlihat normal, tapi cara kamu menjalankannya yang akan berbeda. Kamu akan tahu kapan waktunya untuk menggunakan barang-barang ini, kata Pak Santoso, sambil memberikan beberapa benda yang tampak seperti jimat atau benda ritual. Meskipun Danu merasa sedikit cemas, ia mengikuti instruksi tersebut dengan sepenuh hati, berharap ini bisa mengubah nasibnya. Pada hari pertama setelah modifikasi gerobaknya selesai, Danu mulai berkeliling lagi, tapi kali ini ada perasaan yang berbeda. Gerobaknya bukan hanya penuh dengan sayuran, tetapi juga dengan benda-benda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang terasa mistis, sesuatu yang membuat Danu merasa seperti ia bukan hanya sekadar menjual sayur lagi. Namun, ia tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya mengikuti petunjuk Pak Santoso, berharap semuanya berjalan seperti yang dijanjikan. Tiba-tiba, tanpa diduga, ada sebuah kejadian yang mengejutkan. Saat Danu berhenti di sebuah pasar kecil, seorang wanita tua mendekatinya. Wanita itu mengenakan pakaian yang usang, tetapi matanya tajam dan penuh perhatian.
Ia menatap Danu dengan seksama. Sayurmu segar, nak. Tapi apakah kamu tahu bahwa ada lebih dari sekadar sayur di dunia ini? Tanya wanita itu dengan suara pelan, namun penuh misteri. Danu terkejut. Apa maksud ibu? Tanyanya, mencoba bersikap sopan meskipun ada rasa cemas yang mulai muncul di dalam dirinya. Wanita tua itu tersenyum tipis. Jangan terjebak dengan apa yang tampak di permukaan. Bisnis ini tidak hanya soal jual beli. Ada aturan yang lebih besar yang harus kamu pahami. Sebelum Danu sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang begitu saja di tengah keramaian pasar. Danu tercengang. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada yang lebih besar yang sedang terjadi? Ia mulai merasakan bahwa bisnis yang dijalankannya bukan hanya sekadar tentang keuntungan, tetapi mungkin juga berhubungan dengan hal-hal yang lebih sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Danu mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Keuntungan dari bisnis sayur keliling yang selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini mulai meningkat pesat. Namun, bukan hanya itu yang membuatnya terkejut. Setiap kali ia melakukan perjalanan keliling dengan gerobaknya, ia merasa ada sesuatu yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat yang membuatnya terlihat lebih menonjol dari pedagang sayur lainnya. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Danu menerima telepon dari Pak Santoso. "Danu, bagaimana rasanya menjalani bisnis ini sejauh ini?" tanya Pak Santoso dengan suara yang santai, namun ada nada serius di dalamnya. Danu sedikit ragu. "Pak, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Keuntungan saya meningkat pesat, dan orang-orang mulai memperhatikan saya lebih dari sebelumnya. Saya merasa seperti ada yang tidak biasa." Pak Santoso tertawa kecil di ujung telepon. "Itulah yang saya maksudkan, Danu. Kamu sudah mulai merasakan perubahan itu. Kamu berada di jalur yang benar." Namun, meskipun keuntungan Danu semakin besar, ada perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Bisnis sayur keliling yang dulunya sederhana kini terasa jauh lebih rumit dan penuh dengan teka-teki. Setiap kali Danu melanjutkan perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Entah itu pelanggan yang selalu memberi tatapan penuh perhatian, atau kejadian-kejadian aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang mengarahkannya, dan ia harus mengikuti arahan tersebut jika ingin berhasil. Danu mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang menjual sayur. Ini lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan ia mulai merasakan beratnya keputusan yang telah ia ambil. Semakin ia maju, semakin dalam ia terperangkap dalam permainan yang ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Pada suatu malam, setelah berhari-hari merasa tertekan, Danu memutuskan untuk pergi menemui Pak Santoso lagi. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ia hadapi. Tetapi ketika ia tiba di tempat pertemuan yang telah disepakati, Pak Santoso tidak ada di sana. Danu merasa bingung. Ia berkeliling sebentar, berharap bisa bertemu dengan Pak Santoso. Namun, saat ia hendak kembali, ia melihat seseorang berdiri di balik bayangan, menunggu di sudut jalan. Orang itu mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tersembunyi di balik topi lebar, tetapi matanya tampak sangat tajam, seolah-olah sedang mengamati setiap gerakan Danu. "Apakah kamu siap untuk mengambil langkah selanjutnya?" Suara pria itu terdengar dalam, penuh misteri. Danu merasa gemetar, tetapi ia meneguhkan hatinya. "Siapa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria itu tersenyum tipis. "Semua ini baru dimulai, Danu. Kamu sudah berada di jalur yang tidak bisa kamu hentikan. Segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang akan membawa dampak besar, baik untukmu, maupun untuk orang-orang di sekitarmu." Danu merasa seakan-akan ia terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Dunia yang gelap dan penuh misteri,
namun penuh dengan janji kekayaan yang menggiurkan. Setelah beberapa minggu menjalani bisnis baru yang aneh ini, Danu mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Bisnis sayur keliling yang dulu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini mulai berkembang pesat. Keuntungannya meningkat dengan cepat, jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Setiap hari, Danu merasa terkejut melihat uang yang masuk ke dalam dompetnya. Bisnis sayur keliling yang dulunya sederhana, kini berubah menjadi ladang keuntungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun, meskipun hasilnya melimpah, ada perasaan yang mengganggu di hati Danu. Keberhasilan yang datang begitu cepat dan tanpa penjelasan yang jelas membuatnya semakin cemas. Setiap kali ia pulang ke rumah, Lina melihat perubahan pada suaminya. Tidak hanya dari segi penampilan, tetapi juga sikapnya yang mulai berubah. Danu yang dulu sederhana kini mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan diri yang berlebihan. Pada suatu malam, saat Danu pulang ke rumah setelah berjualan, ia membawa sebuah berita yang mengejutkan. "Lina, aku punya kabar baik. Aku baru saja membeli mobil baru," kata Danu dengan wajah berseri-seri. Lina terkejut. "Mobil baru? Tapi bagaimana bisa? Dan bukankah kita baru saja berusaha untuk bertahan hidup?" Danu tersenyum lebar. "Ini hasil dari bisnis yang aku jalani, Lina. Keuntungannya luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bisa mendapatkan uang sebanyak ini dalam waktu yang begitu singkat." Lina terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. "Tapi Dan, kita dulu tidak pernah hidup seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu berubah, aku merasa ada yang tidak beres." Danu menatap Lina dengan tatapan serius. "Aku tahu, Lina. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya dengan mudah. Tapi aku sudah menemukan cara untuk membuat hidup kita lebih baik. Kita tidak perlu lagi khawatir tentang uang." Meskipun Lina merasa ada sesuatu yang aneh, ia tidak ingin menambah beban pikiran Danu. Ia tahu, suaminya sudah berjuang begitu keras untuk keluarganya. Mungkin, ini adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Namun, di dalam hatinya, Lina tidak bisa menepis kekhawatiran yang terus tumbuh. Beberapa hari setelah pembelian mobil, Danu membuat keputusan besar lainnya. Ia memutuskan untuk membuka toko sayur di pusat kota, sebuah langkah besar yang menunjukkan bahwa bisnisnya sudah melesat jauh. Toko itu tidak hanya menyediakan sayuran, tetapi juga berbagai produk lain yang membuatnya terlihat lebih profesional dan modern. Toko sayur milik Danu mulai menarik perhatian banyak orang. Setiap hari, banyak pembeli datang untuk membeli sayuran dan barang-barang lainnya. Danu merasa semakin percaya diri. Ia merasa seperti berada di puncak kesuksesan, menikmati setiap hasil dari kerja kerasnya. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna di luar, ada sebuah perasaan gelisah yang terus menggerogoti hatinya. Ia merasa semakin terikat dengan kekayaan ini, semakin tidak bisa lepas dari jalan yang telah dipilihnya. Suatu malam, setelah toko tutup, Danu duduk di ruang tamu rumahnya, merenung. Ia melihat uang yang bertebaran di atas meja, hasil dari usaha yang telah ia jalani. Ia berpikir, apakah semuanya ini benar-benar hasil jerih payahnya sendiri, atau ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan roda kehidupannya? Saat itulah, ia teringat kembali pada pertemuannya dengan Pak Santoso. Semua yang terjadi, mobil baru, rumah yang lebih besar, toko yang semakin ramai, terasa seperti sebuah mimpi yang tidak pernah ia harapkan. Ia merasa seperti berada dalam sebuah permainan yang tidak ia kendalikan sepenuhnya. Di tengah kegelisahan itu, ia mendengar suara ketukan di pintu. Danu terkejut. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Ia membuka pintu dan melihat Pak Santoso berdiri di ambang pintu, dengan senyuman misterius yang tampaknya tidak pernah pudar dari wajahnya. "Pak Santoso?" Danu bertanya, mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. Pak Santoso melangkah masuk tanpa diminta. "Danu,
Kamu sudah mulai merasakan perubahan besar dalam hidupmu, bukan? Danu tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Ya, Pak. Tapi, saya merasa ada sesuatu yang salah. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa terjebak. Pak Santoso tertawa kecil. Tidak ada yang salah, Danu. Kamu hanya sedang berada di jalur yang benar. Kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Danu menatapnya dengan bingung. Jalur yang benar? Apa maksudnya, Pak? Pak Santoso mendekat, matanya menatap Danu dengan tajam. Kamu sudah memasuki dunia yang berbeda sekarang, Danu. Dunia yang penuh dengan kekayaan, kekuatan, dan juga risiko. Keberhasilanmu bukan hanya hasil dari usaha biasa. Ada aturan yang harus kamu ikuti. Danu merasa keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini, sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Kehidupan keluarganya telah berubah, dan Danu merasa tidak ada jalan mundur. Pak Santoso berdiri dengan tenang, lalu melangkah mundur ke pintu. Ingat, Danu, apa yang telah kamu pilih sekarang akan membawa dampak besar. Kamu tidak bisa melarikan diri dari konsekuensinya. Tapi jangan khawatir, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan, asal kamu terus mengikuti petunjuk yang aku beri. Dengan itu, Pak Santoso pergi meninggalkan Danu yang berdiri terdiam di ambang pintu. Perasaan cemas semakin menyelimuti Danu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupnya? Mengapa semuanya begitu cepat berubah? Dan yang paling menakutkan, apa yang harus ia bayar untuk semua kekayaan ini? 6 bulan setelah Danu memulai bisnis sayur keliling yang kini telah berkembang pesat, hidupnya berubah total. Keberhasilan yang datang begitu cepat membuatnya merasa seperti orang yang sangat beruntung. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada perasaan yang menggelayuti hatinya. Semakin kaya ia, semakin ia merasa terjebak dalam sebuah dunia yang tidak ia pahami sepenuhnya. Hari itu, Danu berdiri di depan rumah barunya. Rumah besar dan megah yang dulunya hanya bisa ia impikan kini berdiri kokoh di hadapannya. Rumah itu memiliki taman luas, kolam renang, dan segala fasilitas mewah yang pernah ada dalam impian Danu. Semua orang di desa mulai membicarakan keberhasilan Danu, dan mereka terkejut melihat transformasi yang begitu cepat. Wah, Danu, ini rumah baru kamu? Tanya Pak Sutikno dengan heran, saat melihat Danu keluar dari pintu rumah barunya. Danu hanya tersenyum tipis. Iya, Pak, rumah ini baru saja selesai dibangun. Tidak menyangka, ya, semua ini berkat usaha saya yang tidak kenal lelah. Pak Sutikno mengangguk. Tetapi ada kekhawatiran yang terdeteksi di matanya. Kamu sudah sangat berubah, Danu. Bisnis sayur itu benar-benar mengubah hidupmu. Tapi, apakah kamu yakin ini semua tidak terlalu cepat? Danu terdiam sejenak, menatap rumah besar di depannya. Saya tidak tahu, Pak. Rasanya semua datang begitu cepat, dan saya merasa seperti terjebak. Tapi saya tidak bisa berpaling sekarang. Keluarga saya bisa hidup lebih baik, saya bisa memberi mereka yang terbaik. Pak Sutikno melihat ke arah Danu dengan tatapan penuh pertanyaan. Tapi ingat, Danu, tidak ada kesuksesan yang datang tanpa ada konsekuensinya. Kamu tahu itu, kan? Danu hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa cemas. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua ini, tapi ia menepisnya begitu saja. Keberhasilan yang ia raih sudah terlalu besar untuk ia lepaskan. Hari demi hari, rumah itu mulai dipenuhi oleh barang-barang mewah. Meskipun begitu, Danu merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Ia sudah memiliki segalanya, mobil, rumah besar, uang yang melimpah, namun ada kekosongan yang semakin terasa. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa seperti orang asing di dalam hidupnya sendiri.
Ia merasa semakin jauh dari keluarganya, terutama Lina. Istrinya tampak semakin cemas melihat perubahan pada suaminya. Lina mulai merasa terasingkan. Dulu, mereka menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi kini Danu semakin sibuk dengan urusan bisnisnya. Ia jarang berada di rumah, lebih sering terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal. Lina merasa seperti ia kehilangan Danu, suaminya yang dulu penuh perhatian. Pada suatu malam, setelah berhari-hari sibuk dengan bisnis dan memamerkan rumah barunya kepada teman-teman, Danu akhirnya pulang ke rumah lebih awal. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia melihat Lina sedang duduk di ruang tamu, dengan wajah yang terlihat cemas. "Lina, ada apa?" tanya Danu, mencoba menghapus rasa cemas yang mulai menggerogoti dirinya. Lina menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Danu, aku khawatir. Kamu berubah. Kamu tidak seperti suami yang dulu. Kamu lebih fokus pada kekayaan dan kesuksesan ini, dan aku merasa semakin jauh darimu." Danu merasa terkejut. "Lina, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Kita tidak perlu khawatir lagi. Aku bisa memberikan semuanya sekarang, rumah, mobil, uang. Kita bisa hidup dengan lebih nyaman." Lina menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Tapi itu bukan yang aku butuhkan, Dan. Aku hanya ingin kamu kembali seperti dulu, pria yang peduli dengan keluarganya, yang tidak terobsesi dengan kekayaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kita?" Danu terdiam. Kata-kata Lina seperti tamparan keras baginya. Ia merasa terhimpit antara kebahagiaan keluarganya yang lebih baik secara materi, dan ketidakharmonisan yang semakin terasa dalam hubungan mereka. Namun, Danu merasa bingung. Bisnis ini, kekayaan ini, memberi Danu sebuah rasa kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia melihat akun banknya yang terus berkembang, atau mendengar pujian dari orang-orang di sekitarnya, Danu merasa seperti ia berada di puncak dunia. Tetapi semakin ia meraih lebih banyak, semakin ia merasa kosong. Malam itu, Danu memutuskan untuk beristirahat dan merenung. Ketika ia berbaring di tempat tidur, ia menatap langit-langit kamar yang mewah. Di luar jendela, suara angin sepo-sepo terdengar, tetapi dalam hatinya, Danu merasa sangat gelisah. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya? Apakah uang dan kekayaan ini benar-benar memberi kebahagiaan? Ataukah ia hanya terjebak dalam janji-janji palsu yang diberikan oleh Pak Santoso? Sementara itu, Lina memandang suaminya yang terbaring, terpekur dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa Danu sedang berjuang dengan perasaannya sendiri, tetapi Lina juga merasa semakin kehilangan. Ia merindukan suaminya yang dulu, yang selalu ada di sampingnya, yang berjuang bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan seorang pria yang terobsesi dengan harta dan kesuksesan yang datang begitu cepat. Di luar sana, malam semakin larut. Di dalam rumah mewah yang kini menjadi simbol keberhasilan Danu, ada sepi yang semakin mendalam. Semua kemewahan itu tidak bisa mengisi kekosongan yang dirasakan oleh Danu dan Lina. Semua yang mereka miliki, mobil, rumah, uang, seakan-akan hanya menjadi pelengkap yang semakin menjauhkan mereka satu sama lain. Danu mulai merasakan dampak yang lebih besar dari keputusan-keputusan yang ia ambil. Kekayaan yang datang begitu cepat mulai merubah dirinya, tetapi juga membawa dampak yang jauh lebih besar pada hubungan pribadinya. Ia merasa semakin jauh dari orang-orang yang dulu ia anggap penting dalam hidupnya, termasuk Lina, istrinya. Setelah pindah ke rumah mewahnya, Danu sering menghabiskan waktu di luar rumah, terlibat dalam berbagai urusan bisnis, dan bertemu dengan para pelanggan besar yang kini menjadi bagian dari kehidupannya. Ia merasa seperti pria yang sangat sukses, tetapi kebahagiaan yang seharusnya datang dengan kesuksesan itu, justru semakin menjauh darinya. Lina mulai merasakan perubahan besar pada Danu. Suaminya yang dulu penuh perhatian, kini lebih sering terjebak dalam dunia bisnis dan kekayaan. Ia merasa seperti tidak lagi mengenal Danu,
suaminya yang dulu selalu ada untuknya. Setiap kali Lina berusaha berbicara tentang perasaan dan masalah rumah tangga mereka, Danu selalu memberi alasan sibuk atau mengalihkan pembicaraan. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang makan, Lina mencoba lagi untuk mengungkapkan perasaannya. "Danu, aku khawatir. Kamu semakin berubah. Kamu lebih fokus pada semua hal ini, rumah besar, mobil, uang, tetapi kita semakin jauh dari satu sama lain. Aku merasa seperti aku kehilanganmu," kata Lina dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran. Danu menatap istrinya dengan tatapan kosong, hampir seperti tidak mendengar. "Lina, aku hanya ingin memberi yang terbaik untuk kita. Semua ini untuk masa depan kita, untuk Aditya, untuk kita semua. Kamu tidak perlu khawatir," jawab Danu, sambil melanjutkan memeriksa ponselnya, sibuk dengan pesan-pesan dari rekan bisnisnya. Lina menghela napas panjang, merasakan betapa sulitnya berkomunikasi dengan suaminya yang semakin tidak bisa ia pahami. "Aku tidak peduli dengan rumah besar atau mobil mewah, Danu. Aku hanya ingin kamu kembali. Kamu yang dulu, yang peduli, yang tidak terobsesi dengan kesuksesan ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Danu terdiam, matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dalam dirinya, ada perasaan yang semakin berkembang bahwa ia sudah terlalu jauh terjebak dalam semua ini. Kekayaan dan kesuksesan telah memberinya kekuatan, namun kekuatan itu sepertinya semakin menjauhkan dia dari orang-orang yang sebenarnya ia cintai. Sejak saat itu, Lina semakin cemas dan merasa kesepian. Ia mulai merasa bahwa rumah yang mewah itu tidak bisa mengisi kekosongan emosional yang dirasakannya. Meskipun Danu memberikan semua materi yang ia inginkan, ia merasa bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa kehadiran suaminya di sampingnya. Sementara itu, Danu semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia semakin sibuk dengan bisnisnya, mencoba untuk menjaga kesuksesannya, namun dalam hati ia merasa semakin terisolasi. Hari-hari berlalu, dan setiap hari Danu merasa semakin tertekan. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di antara kehidupan yang telah ia pilih dan kehidupan yang sebenarnya ia inginkan. Meskipun ia tidak mengungkapkan perasaan itu, dalam hatinya ia merindukan kehidupan yang lebih sederhana, kehidupan yang dulu ia jalani bersama Lina dan Aditya. Suatu pagi, setelah beberapa minggu tidak berbicara serius dengan Lina, Danu memutuskan untuk menemui Pak Santoso lagi. Meskipun ia sudah mulai merasakan kegelisahan, ia masih merasa terikat dengan apa yang telah dijanjikan oleh pria itu. Bagaimanapun juga, Danu merasa bahwa Pak Santoso adalah satu-satunya yang bisa memberinya petunjuk tentang apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Pak Santoso menatap Danu dengan senyum tipis saat mereka bertemu di tempat yang sama, seperti biasanya. "Ada yang mengganggumu, Danu?" tanya Pak Santoso, seolah-olah sudah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Danu. Danu mengangguk pelan. "Pak, semuanya sudah berubah. Bisnis ini, kekayaan ini, semua yang aku raih, aku merasa semakin jauh dari orang-orang yang aku cintai. Aku merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada aku." Pak Santoso mengamati Danu dengan seksama, lalu berbicara dengan suara rendah. "Ingat, Danu, ketika kamu memilih jalan ini, kamu harus siap dengan apa yang datang bersamanya. Keberhasilan ini bukan tanpa harga. Kekayaan dan kesuksesan yang kamu raih datang dengan konsekuensinya. Kamu telah memilih untuk memasuki dunia yang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Kamu harus siap dengan perubahan besar yang akan datang." Danu menatap Pak Santoso dengan cemas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Mengapa saya merasa semakin terisolasi dan cemas? Mengapa saya merasa seperti saya sudah kehilangan semua yang penting dalam hidup saya?" Pak Santoso tersenyum samar, tetapi ada keheningan yang menyelimuti tempat itu. "Itulah harga yang harus dibayar, Danu. Kamu harus membuat pilihan.
Kamu bisa terus maju dengan apa yang sudah kamu raih. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa membeli kebahagiaan sejati. Apa yang kamu pilih sekarang akan menentukan segalanya. Tetapi jangan khawatir, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Danu merasa bingung dan cemas, tetapi ia juga merasa seperti tidak punya pilihan lain. Kekayaan yang ia raih, meskipun memberi kebahagiaan materi, ternyata tidak bisa mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Ia mulai merasa terjebak dalam permainan yang ia tidak sepenuhnya pahami, dan semakin ia mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Setelah pertemuan yang membingungkan dengan Pak Santoso, Danu merasa semakin terperangkap dalam jalan yang ia pilih. Setiap hari, ia merasakan ketegangan yang semakin besar, antara sukses yang ia raih dan hubungan yang semakin renggang dengan keluarga serta dirinya sendiri. Semua yang ia capai, dari rumah mewah hingga toko sayur yang ramai, terasa seperti beban yang menekannya, bukan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Hari-hari berlalu, dan meskipun dunia luar melihatnya sebagai seorang juragan sayur yang sukses, Danu merasa semakin terasing. Ia merasa seperti menjalani kehidupan yang bukan miliknya, seolah ada kekuatan yang mengendalikan setiap langkahnya. Sesekali, ia merenung, mempertanyakan apakah semua ini layak untuk diperjuangkan. Pak Santoso, yang sudah menjadi bagian besar dari hidupnya, semakin sering muncul. Setiap kali Danu merasa cemas atau bingung, Pak Santoso selalu ada untuk memberinya petunjuk. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu Danu. Semakin ia dekat dengan Pak Santoso, semakin ia merasakan ada misteri besar yang disembunyikan oleh pria itu. Pada suatu sore, saat Danu sedang duduk di ruang tamu rumah barunya, Pak Santoso datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Danu merasa jantungnya berdebar begitu melihatnya, seolah pertemuan ini sudah ditakdirkan. "Pak Santoso, ada apa lagi?" tanya Danu dengan nada yang agak tegang. Meskipun ia telah meraih begitu banyak, kehadiran Pak Santoso masih mampu membuatnya merasa gelisah. Pak Santoso duduk dengan santai di kursi di hadapan Danu, menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh rasa percaya diri. "Danu, kamu mulai merasakan betapa besar dampak yang dihasilkan dari semua ini, bukan?" tanya Pak Santoso dengan senyum tipis di wajahnya. Danu mengangguk pelan, namun matanya penuh keraguan. Pak, saya merasa ada sesuatu yang sangat besar yang saya tidak pahami. Saya merasa terjebak, tidak bisa keluar dari ini. Keluarga saya, terutama Lina, mulai menjauh. Saya merasa semakin kesepian meskipun dikelilingi oleh semua kemewahan ini." Pak Santoso tertawa kecil. "Itulah yang saya katakan. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Setiap keberhasilan datang dengan harga yang harus dibayar. Kamu sudah berada di jalur yang tidak bisa kamu mundurkan, Danu." Danu menatap Pak Santoso dengan mata penuh pertanyaan. "Apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Apa yang sebenarnya saya bayar dengan semua ini?" Pak Santoso tersenyum penuh teka-teki. "Kamu pikir kekayaan yang kamu miliki ini hanya datang dari kerja keras biasa? Tidak, Danu. Kamu sudah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu telah memilih untuk memasuki dunia yang penuh dengan kekuatan, dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Apa yang kamu raih sekarang, semuanya ada harganya." Danu merasa ada sesuatu yang menyesak di dadanya. "Tapi saya hanya pedagang sayur. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, Pak. Semua yang saya lakukan, saya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Pak Santoso menatapnya dengan serius. "Kehidupan yang lebih baik, Danu? Apa yang kamu sebut kehidupan yang lebih baik itu? Mobil baru? Rumah besar? Semua itu hanya kulit luarnya. Dalam dunia ini, tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Semua keberhasilanmu, semua yang kamu capai, ada di bawah kendali yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Kamu sudah terikat dengan dunia yang tidak bisa kamu kendalikan."
Danu merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya. Semua yang ia capai selama ini, setiap langkah yang ia ambil, kini terasa seperti sebuah jebakan. Ia merasa seperti berada dalam sebuah permainan yang tidak ia pahami, di mana setiap keputusan yang ia buat semakin membawanya ke dalam dunia yang gelap dan misterius. Danu, kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya untuk mundur, lanjut Pak Santoso. Kamu sudah memulai perjalanan ini. Sekarang kamu harus mengikuti jalur yang telah ditentukan. Tidak ada jalan kembali. Danu merasa terhimpit, hampir tidak bisa bernapas. Semua yang ia anggap sebagai kebahagiaan, sekarang terasa seperti sebuah ilusi yang rapuh. Kekayaan dan kesuksesan yang ia raih terasa seperti sebuah beban yang semakin menekan dirinya, dan ia merasa semakin terjebak dalam dunia yang penuh dengan rahasia gelap. Pak Santoso berdiri dan menatap Danu dengan tatapan tajam. Danu, jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap untuk menerima kenyataan yang akan datang. Kamu ingin tahu bagaimana dunia ini benar-benar bekerja? Kamu harus siap menghadapi semuanya. Danu merasa terombang-ambing antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Pak Santoso tidak segera menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan berjalan menuju pintu. Kamu akan tahu waktunya, Danu. Hanya waktu yang akan memberi jawaban. Tapi ingat, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan jalan ini. Kamu sudah berada di dalamnya, dan semuanya sudah tertulis. Dengan itu, Pak Santoso pergi meninggalkan Danu yang terdiam di ruang tamu, merasa semakin terjebak dalam misteri yang tidak bisa ia pecahkan. Danu merasa seperti kehilangan arah, terperangkap dalam sebuah dunia yang penuh teka-teki dan bahaya yang tidak bisa ia hindari. Setiap langkahnya semakin membawanya lebih dalam ke dalam dunia yang mengancam untuk menguasainya. Setelah pertemuan yang semakin membingungkan dengan Pak Santoso, Danu merasa seakan-akan hidupnya mulai terjatuh ke dalam jurang yang gelap dan tak terduga. Setiap hari ia bangun dengan perasaan cemas dan tertekan. Semakin ia mencoba untuk mengendalikan hidupnya, semakin ia merasa bahwa hidupnya sudah berada di luar kendali. Ia merasa seperti orang yang sedang berlari mengejar bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Kekayaan yang ia raih dengan cepat mulai terasa seperti sesuatu yang berat. Rumah mewah, mobil baru, dan toko yang semakin ramai dengan pelanggan, semuanya kini terasa kosong. Setiap kali Danu melihat uang yang masuk ke dalam rekeningnya, ia merasa ada sesuatu yang hilang, seolah semua yang ia capai bukanlah hasil dari kerja keras semata, tetapi ada kekuatan lain yang mengatur segalanya. Di tengah kekosongan yang semakin menghantuinya, Danu merasa bahwa ia semakin terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar dari dirinya. Ia kembali teringat kata-kata Pak Santoso, "Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya untuk mundur." Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepala Danu. Apakah benar? Apakah ia benar-benar tidak bisa mundur dari jalan yang telah ia pilih? Pada suatu malam, Danu kembali merenung di ruang tamu rumah besar miliknya, memandangi segala kemewahan yang ada di sekitarnya. Lina, yang selama ini semakin menjauh karena perubahan Danu, kali ini tidak ada di rumah. Ia merasa kesepian, meskipun rumah ini dipenuhi dengan barang-barang mewah yang seharusnya memberinya kebahagiaan. Namun, yang ia rasakan justru perasaan kosong yang semakin dalam. Tiba-tiba, pintu depan terdengar diketuk. Danu mengangkat kepalanya, merasa heran. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Ia membuka pintu dan melihat seorang pria berdiri di sana, dengan pakaian hitam dan wajah yang tampaknya tidak asing. Itu adalah pria yang sudah beberapa kali muncul dalam hidupnya, pria yang selalu hadir di saat-saat ia merasa bingung dan terpuruk. "Pak Santoso." "Pak Santoso," ujar Danu, nada suaranya hampir tak terdengar. "Ada apa lagi?" Pak Santoso tersenyum tipis, senyum yang penuh arti, seakan-akan ia sudah menunggu perasaan gelisah ini datang. "Danu, aku tahu kamu merasa bingung.
Aku tahu kamu merasa terjebak dalam permainan yang tidak kamu pahami. Tapi itu adalah bagian dari harga yang harus kamu bayar. Danu terdiam, menatap Pak Santoso dengan rasa takut yang semakin besar. Apa maksud Bapak? Apa yang saya bayar dengan semua ini? Pak Santoso melangkah masuk ke dalam rumah, duduk di kursi yang ada di ruang tamu tanpa diminta. Kamu sudah memulai perjalanan ini, Danu. Kamu sudah terjerat dalam janji yang diberikan kepadamu. Semua yang kamu raih saat ini, kekayaan, kesuksesan, itu semua hanya sebagian dari harga yang harus kamu bayar. Danu menatap Pak Santoso dengan penuh kebingungan. Harga? Harga untuk apa, Pak? Semua ini tidak masuk akal. Saya merasa semakin kehilangan semuanya. Apa yang saya dapatkan dari semua ini? Pak Santoso menghela napas pelan, matanya tajam menatap Danu. Itulah masalahnya, Danu. Kamu menginginkan semua ini tanpa tahu apa yang kamu bayar. Kamu telah membuat kesepakatan, Danu. Dan kesepakatan itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Bisnis ini, kekayaan ini, semua yang kamu dapatkan, itu bukan datang dari usaha biasa. Itu datang dari sesuatu yang lebih besar. Dan harga yang harus dibayar adalah lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Danu terdiam, rasa cemas semakin mencekam dirinya. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang saya bayar, Pak? Apa yang harus saya bayar? Pak Santoso tersenyum lagi, senyum yang hampir tidak bisa Danu terima. Kamu harus memahami satu hal, Danu. Setiap kekayaan ada harganya. Dan dalam dunia ini, tidak ada yang bisa diberikan tanpa syarat. Apa yang kamu miliki sekarang, semua itu akan kembali pada dirimu. Tetapi, apakah kamu siap membayar harga yang lebih tinggi? Danu merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia sudah merasa terjebak, namun kata-kata Pak Santoso seolah memperjelas ketidakpastian yang menggerogoti dirinya. Semua yang ia capai, semua yang ia miliki, kini terasa seperti jebakan yang sulit untuk dihindari. Pak Santoso berdiri, menatap Danu dengan penuh arti. Kamu sudah berada di jalur ini, Danu. Tidak ada jalan mundur. Apa yang kamu pilih sekarang akan menentukan hidupmu selanjutnya. Kamu bisa terus melanjutkan ini, meraih lebih banyak, atau kamu bisa berhenti dan menghadapi konsekuensinya. Dengan itu, Pak Santoso berbalik dan menuju pintu, meninggalkan Danu yang terdiam di ruang tamu yang kini terasa semakin sunyi. Ketika pintu tertutup, Danu merasa seperti beban yang semakin besar menekan dirinya. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Semua pilihan yang ia miliki sepertinya membawa dampak yang lebih besar daripada yang bisa ia tanggung. Danu merasa semakin terperangkap dalam janji yang diberikan kepadanya. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia capai, kini terasa seperti sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap hari ia semakin merasa terasing, semakin terpisah dari orang-orang yang dulu ia cintai. Namun, apakah ia bisa mundur dari jalan ini? Atau apakah ia akan terus terperangkap dalam permainan yang lebih besar ini? Danu duduk termenung di meja makan, matanya kosong menatap piring yang sudah tak terisi. Kehidupan yang dulunya sederhana, penuh kebersamaan dan kebahagiaan, kini terasa jauh di belakang. Meskipun semuanya tampak sempurna, rumah besar, mobil mewah, dan bisnis yang semakin berkembang, Danu merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa terasing, tidak hanya dari orang-orang di luar sana, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Lina, yang sejak beberapa waktu lalu semakin jarang berbicara dengannya, kini hanya duduk di ujung meja dengan tatapan yang penuh kecemasan. Aditya, anak mereka yang kini beranjak remaja, sibuk dengan gadgetnya, tidak peduli dengan suasana yang tegang di meja makan. Danu menatap mereka berdua, dan hati kecilnya merasa sangat hampa. Ia tidak tahu bagaimana semuanya bisa berubah begini cepat. Lina, Danu memulai pembicaraan dengan suara pelan, mencoba memecah keheningan yang telah lama menyelimuti rumah mereka.
Kita perlu bicara. Lina mengangkat pandangannya dari piringnya. Wajahnya terlihat lelah, penuh kekhawatiran. Apalagi, dan jawabnya dengan nada yang agak datar. Kamu sudah begitu jauh dari kami. Kamu jarang ada di rumah, terlalu sibuk dengan bisnismu. Aku khawatir dengan kita, dan... Danu terdiam sejenak, mencoba mengatur kata-kata. Lina, aku hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Semua ini, rumah besar, toko, mobil, aku lakukan agar kita bisa hidup lebih baik. Aku tidak ingin kita kembali hidup dalam kesulitan seperti dulu. Lina menarik napas dalam-dalam, lalu menatap suaminya dengan pandangan yang lebih tajam. Tapi, dan, apa gunanya semua itu jika kamu tidak ada untuk kami? Kehadiranmu, perhatianmu, itu yang lebih penting. Aku merasa seperti kita sudah kehilanganmu. Kamu lebih sibuk dengan semua ini daripada dengan keluargamu. Danu merasa perasaan bersalah menyelinap ke dalam hatinya. Ia tahu, Lina benar. Kehidupan yang ia impikan, kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kesuksesan materi, ternyata tidak bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hubungan mereka. Danu menyadari bahwa meskipun ia berhasil dalam bisnisnya, ia telah kehilangan hal-hal yang lebih penting. Kehadiran keluarganya, cinta, dan perhatian yang dulu mengisi hari-harinya. Namun, meskipun ada rasa bersalah, Danu merasa terjebak. Bagaimana bisa ia mundur dari jalan yang telah ia pilih? Bagaimana bisa ia melepaskan semua yang sudah ia dapatkan hanya untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana? Ia tahu bahwa kekayaan ini datang dengan harga yang besar, tetapi ia tidak tahu apakah ia bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Aditya, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya meletakkan gadgetnya dan melihat ke arah Danu. "Ayah," katanya dengan suara pelan. "Kenapa semuanya berubah? Aku ingat dulu ayah selalu ada, kita selalu makan malam bersama. Sekarang, ayah lebih sering tidak pulang." Danu merasa hati kecilnya teriris mendengar kata-kata anaknya. Ia melihat mata Aditya yang penuh harapan, seolah-olah ia ingin agar semuanya kembali seperti dulu. Namun, Danu tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Apakah ia harus melepaskan semuanya? Haruskah ia kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, meskipun itu berarti kehilangan semua yang telah ia raih? Lina menatap Danu dengan penuh harapan. "Danu, aku tahu kamu berjuang untuk kita, tapi kita juga perlu kamu. Kehidupan yang penuh materi ini tidak berarti apa-apa tanpa kehadiranmu. Aku khawatir kalau kita terus begini, kita akan kehilangan semuanya, termasuk satu sama lain." Danu menundukkan kepala, merasa semakin terperangkap dalam dilema yang tak terpecahkan. Ia ingin melanjutkan sukses bisnisnya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarganya semakin menjauh. Setiap keputusan yang ia buat sekarang terasa seperti menambah beban berat di pundaknya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepala Danu. Bagaimana jika ia berhenti? Bagaimana jika ia memilih untuk meninggalkan semua ini, menjalani kehidupan yang lebih sederhana, dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Lina dan Aditya? Namun, ada ketakutan besar dalam dirinya. Apakah ia akan mampu melepaskan kekayaan yang sudah diraihnya? Apakah ia bisa hidup tanpa semua yang telah ia miliki? Lina melihat perubahan ekspresi Danu dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita bisa mulai dari awal lagi. Dan, tidak perlu semua ini. Aku hanya ingin kamu kembali seperti dulu. Kami hanya ingin kamu, bukan hartamu." Danu menatap istrinya, merasa air mata menggenang di matanya. Ia merasa bingung dan cemas, tidak tahu apakah ia bisa kembali ke jalan yang benar. Namun, ada satu hal yang Danu sadari, kekayaan yang ia raih tidak bisa menggantikan kebahagiaan yang sebenarnya. Kehadiran keluarganya adalah hal yang lebih berharga daripada segala kemewahan yang telah ia peroleh. "Aku akan mencoba, Lina," jawab Danu dengan suara pelan namun penuh tekad. "Aku tidak ingin kehilangan kalian."
Lina mengangguk, terlihat lega meskipun masih ada kekhawatiran di matanya. Aku tahu, dan kita bisa melewati ini bersama-sama. Danu merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan itu. Meskipun ia tahu jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah, setidaknya ia mulai memahami bahwa kekayaan dan kesuksesan materi tidak bisa menggantikan kebahagiaan yang datang dari keluarga. Namun, apakah itu berarti ia harus melepaskan semuanya? Apakah ia bisa mengubah arah hidupnya? Satu hal yang pasti, Danu kini tahu bahwa ia tidak bisa terus berjalan di jalan ini tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang-orang yang ia cintai. Apapun yang terjadi, ia harus membuat pilihan yang tepat. Malam itu, Danu terjaga lebih lama dari biasanya. Setelah perbincangan dengan Lina dan Aditya, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah ia benar-benar bisa meninggalkan semua yang telah ia bangun? Bisakah ia kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, seperti yang diinginkan keluarganya? Sementara itu, bayangan Pak Santoso kembali mengisi pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Danu semakin menyadari bahwa apa yang ia jalani sekarang bukan hanya bisnis biasa, tetapi sebuah jalan yang penuh dengan konsekuensi yang sangat besar. Di tengah kegelisahan itu, Danu memutuskan untuk pergi ke toko sayur miliknya untuk sekadar merenung dan berpikir lebih jernih. Pintu toko sudah ditutup, tetapi ia merasa perlu untuk melihat tempat itu. Tempat di mana semuanya bermula, tempat di mana ia meraih kesuksesan yang belum sepenuhnya ia pahami. Saat Danu memasuki toko, ia mendapati tempat itu sepi, hanya ada beberapa barang yang tersisa di rak-rak. Suasana yang seharusnya penuh dengan aktivitas kini terasa dingin dan hampa. Danu melangkah ke belakang toko, ke ruangan kecil tempat ia menyimpan dokumen dan catatan mengenai bisnisnya. Saat itulah matanya tertumbuk pada sebuah surat yang tergeletak di meja. Surat itu tertutup rapat dengan segel merah yang tampaknya sudah lama tidak dibuka. Tanpa pikir panjang, Danu membuka surat tersebut dan mulai membaca isinya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Surat itu adalah sebuah perjanjian yang mengikatnya pada Pak Santoso. Danu terperangah saat membaca setiap kalimat dalam surat tersebut. Ternyata, perjanjian yang ia tanda tangani dengan Pak Santoso jauh lebih kompleks dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Di dalam surat itu tertulis bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan entitas yang lebih besar dari yang bisa ia pahami, suatu kekuatan yang mengendalikan aliran kekayaan dan kesuksesan yang ia nikmati sekarang. Kata-kata dalam surat itu semakin membuat Danu terkejut. Ternyata, untuk setiap kesuksesan yang ia raih, ia harus memberikan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Setiap keputusan, setiap langkah yang ia ambil, ternyata telah diprediksi dan dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Tak ada jalan mundur, Danu, kata Danu pelan kepada dirinya sendiri, membaca baris terakhir dari surat itu. Kamu sudah terikat. Danu merasa terhimpit. Semua yang ia lihat, semua yang ia sentuh, kini terasa seperti sebuah jebakan yang dirancang dengan sangat rapi. Bisnis yang dulu ia pikir akan memberinya kebahagiaan, kini ternyata hanya memperburuk keadaan. Ia tidak hanya terjebak dalam kesuksesan materi, tetapi juga dalam janji yang mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Ketika Danu kembali ke rumah, malam itu suasana semakin berat. Lina yang sedang duduk di ruang tamu menatapnya dengan penuh perhatian. Ia bisa melihat kecemasan yang tergambar di wajah suaminya. Danu duduk di samping Lina, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sangat lelah. Ada apa, Dan? Tanya Lina dengan lembut, merasakan perubahan pada suaminya. Danu terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Lina, aku baru saja membaca sesuatu yang membuatku sadar. Semua yang aku raih, semua yang kita punya, tidak seperti yang kita pikirkan. Ada sesuatu yang sangat besar dan sangat gelap di balik semua ini. Lina menatapnya dengan cemas.
Apa maksudmu, dan apa yang terjadi? Danu menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menjelaskan perasaannya. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi semuanya terasa seperti jebakan. Semua yang aku capai, semua yang aku bangun, semuanya tidak datang dengan cara yang biasa. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan hidupku, dan aku sudah terikat pada sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan begitu saja. Lina menggenggam tangan Danu dengan lembut. Dan, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus memberitahuku, karena aku tidak bisa melihatmu semakin terpuruk dalam kesendirian ini. Danu menatap istrinya dengan mata penuh kecemasan. Aku merasa seperti tidak ada jalan kembali, Lina. Aku tidak tahu bagaimana caranya melepaskan semuanya. Dan aku takut, jika aku terus mengikuti jalan ini, aku akan kehilangan lebih banyak lagi. Lina terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Danu. Kita harus mencari cara untuk keluar, dan kita tidak bisa terjebak dalam kesuksesan yang menghancurkan kita. Danu mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa keluar dari jalan ini tidaklah mudah. Apa yang telah ia mulai, kesuksesan yang ia raih, telah mengikatnya dengan cara yang lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Ia harus mencari jalan untuk membebaskan dirinya, tetapi apakah itu masih mungkin? Setelah membaca surat yang mengungkapkan kebenaran tentang kesepakatan gelap yang telah ditandatangani, Danu merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar, rencana yang bukan miliknya. Ia mulai merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar memilih jalan ini. Segalanya sudah ditentukan sejak awal. Malam itu, Danu tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, matanya menatap langit-langit yang gelap, pikiran terus berputar. Dalam keheningan malam, ia bisa merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Kehidupan yang ia jalani sekarang sudah jauh dari apa yang ia impikan. Semua yang ia raih, rumah mewah, mobil baru, toko yang semakin berkembang, ternyata tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Bahkan lebih buruk lagi, ia merasa semakin terasing dari keluarganya, terutama Lina, yang semakin cemas dengan perubahan yang terjadi padanya. Keputusan besar harus segera diambil. Danu tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus terjebak dalam dunia yang mengatur hidupnya tanpa ia sadari. Tetapi, untuk keluar dari jalan ini, ia harus menghadapi risiko yang sangat besar. Bisnis ini, yang telah memberinya kekayaan, juga memiliki daya tarik yang begitu kuat, sehingga setiap langkah mundur terasa seperti berhadapan dengan bahaya yang tak terelakkan. Pagi hari, Danu duduk di ruang makan bersama Lina. Tidak ada kata-kata yang terucap antara mereka. Lina menatapnya dengan mata penuh kecemasan, seolah bisa merasakan perasaan Danu yang terperangkap. Akhirnya, Danu memutuskan untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan dalam hati. Lina, kata Danu dengan suara pelan, aku merasa terperangkap. Semua yang aku raih, semua yang kita miliki, itu bukan milikku sepenuhnya. Aku terikat dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang aku bisa bayangkan. Lina terdiam, menatapnya dengan hati-hati. Dan, apa maksudmu? Kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini. Danu menghela napas panjang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku baru saja menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Bisnis ini bukan hanya tentang jualan sayur atau uang. Aku telah membuat kesepakatan yang aku tidak mengerti sepenuhnya. Dan kini, aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidupku. Lina menatap suaminya dengan kekhawatiran yang mendalam. Dan, jika semua ini benar, apakah kamu siap untuk keluar? Apa yang akan terjadi pada kita jika kamu melepaskan semuanya? Danu menundukkan kepala, merasakan ketegangan yang semakin berat di pundaknya. Aku tidak tahu, Lina. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih,
Apakah aku akan terus mengejar kekayaan yang tidak bisa aku kendalikan? Atau kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, dengan kalian di sampingku? Lina menggenggam tangannya dengan lembut, matanya penuh dengan harapan dan keprihatinan. Kita bisa memulai lagi, dan kita tidak butuh semua ini untuk bahagia. Aku hanya ingin kamu kembali menjadi suami yang dulu aku kenal, yang selalu ada untuk kami. Danu menatap wajah istrinya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia juga tahu bahwa jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk melepaskan semuanya? Apakah ia akan kehilangan kebahagiaan yang telah ia capai, atau justru menemukan kebahagiaan yang sejati? Saat itu, pintu rumah terdengar diketuk. Danu merasa hatinya berdegup kencang. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Pak Santoso berdiri di sana, seperti biasa dengan senyuman misterius di wajahnya. "Pak Santoso," kata Danu dengan suara bergetar, "kamu tahu, aku merasa semakin terjebak. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Pak Santoso menatapnya dengan tenang. "Danu, kamu tahu, jalan ini bukan untuk orang yang lemah. Kamu sudah memilihnya, dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya. Semua yang kamu raih adalah bagian dari kesepakatan yang kamu buat." Danu merasa darahnya berdesir. "Aku tidak ingin terus seperti ini, Pak. Aku ingin keluar. Aku ingin menghentikan semuanya." Pak Santoso tersenyum lebar, seolah mendengar pernyataan itu sudah ia duga sebelumnya. "Kamu sudah terlalu jauh untuk mundur, Danu. Semua yang kamu pilih sudah mengikatmu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja." Danu merasa dunia seakan berhenti berputar. "Jadi, tidak ada jalan keluar?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Santoso mengangguk. "Tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar, Danu. Kamu sudah memilih jalan ini, dan jalan ini akan terus mengikutimu, terlepas dari apapun yang kamu lakukan. Pilihan yang kamu buat akan menentukan siapa dirimu." Danu merasa gemetar. Ia tahu sekarang bahwa keluar dari jalan ini bukanlah hal yang mudah. Setiap keputusan yang ia buat, baik atau buruk, akan membawa dampak yang jauh lebih besar. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu ia jalani. Pak Santoso melangkah mundur, memberi ruang bagi Danu untuk merenung. "Ingat, Danu, tidak ada yang bisa membatalkan kesepakatan ini. Kamu telah terikat. Tapi jika kamu ingin terus melawan, hadapi konsekuensinya." Dengan itu, Pak Santoso pergi meninggalkan Danu yang masih berdiri terpaku di depan pintu. Kehidupan yang ia jalani kini terasa seperti sebuah labirin tanpa jalan keluar. Meskipun Danu ingin melepaskan semuanya dan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, ia tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk kebebasan itu terlalu besar. Lina datang mendekat, menggenggam tangannya dengan erat. "Dan, apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Tapi kamu harus memilih. Kamu harus menentukan jalan hidup kita, bukan orang lain." Danu menatap Lina dengan penuh rasa terima kasih. Di tengah segala kekacauan ini, ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Sekarang, ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Danu duduk di kursi, tangan terlipat di depan dada, matanya kosong menatap langit malam yang gelap. Hatinya penuh dengan kebimbangan. Keputusan besar yang telah ia buat untuk melawan dunia yang telah mengikatnya, kini terasa semakin menekan dirinya. Ia telah memutuskan untuk keluar dari kesepakatan gelap yang telah mengubah hidupnya, tetapi ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan risiko besar. Setiap detik terasa seperti sebuah perjuangan antara harapan dan ketakutan. Di rumah, Lina melihat perubahan besar pada suaminya. Danu tidak lagi terobsesi dengan bisnis, ia lebih sering di rumah, berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Namun, meskipun ia lebih banyak di rumah,
Lina bisa melihat bahwa Danu masih terbelenggu oleh sesuatu yang lebih besar. Ada kegelapan yang semakin menyelimuti pikirannya, dan meskipun ia mencoba untuk melawan, ia tahu bahwa hidup mereka belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Lina memutuskan untuk berbicara dengan Danu malam itu. Ia tahu bahwa suaminya sangat membutuhkan dukungannya, lebih dari sebelumnya. Dan Lina memulai, sambil duduk di samping suaminya, "Aku tahu ini berat. Aku tahu kamu sedang berjuang, tapi kamu tidak bisa melawan semuanya sendirian. Aku akan selalu ada untukmu." Danu menatap Lina, matanya penuh kelelahan. "Aku merasa seperti tidak bisa keluar dari semua ini, Lina. Setiap kali aku mencoba, semakin banyak yang harus aku bayar. Kekayaan yang aku raih tidak sebanding dengan apa yang harus aku korbankan. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah perangkap yang tidak bisa aku hindari." Lina menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita akan mencari jalan keluar bersama-sama, dan kamu tidak sendirian. Aku dan Aditya ada untukmu. Kita bisa mulai lagi, asal kamu memilih untuk keluar dari semua ini." Danu merasakan kehangatan dari tangan Lina, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan. Mungkin ia masih bisa memperbaiki semuanya, jika ia benar-benar bertekad untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah. Danu tahu, untuk keluar dari kesepakatan yang telah ia buat dengan Pak Santoso, ia harus menghadapi konsekuensi besar, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Ia merasa ada kekuatan yang mengawasinya, dan jika ia salah langkah, segala yang ia miliki bisa hilang dalam sekejap. Pada malam berikutnya, Danu kembali menemui Pak Santoso. Kali ini, ia merasa tidak takut lagi, meskipun ada ketegangan yang mengalir di tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah pertemuan yang akan menentukan masa depannya. Pak Santoso sudah menunggu di tempat yang sama, dengan senyum tipis di wajahnya. "Danu, kamu tahu, tidak ada yang bisa mengubah kesepakatan ini. Kamu sudah terlalu jauh dalam permainan ini untuk mundur begitu saja," kata Pak Santoso, seperti biasa dengan nada yang penuh percaya diri. Danu menatapnya dengan tegas, meskipun ada rasa takut yang menggigit di dalam dirinya. "Aku ingin keluar, Pak. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah terjebak dalam kekayaan yang tidak bisa aku kontrol. Aku ingin hidup dengan cara yang benar, dengan keluarga yang aku cintai." Pak Santoso tidak segera menjawab, matanya tajam menilai Danu. "Kamu tahu, Danu, tidak ada jalan keluar tanpa harga. Kamu memilih untuk terlibat dalam permainan ini. Sekarang kamu harus siap dengan konsekuensinya." Danu merasakan ketegangan meningkat. "Apa yang akan terjadi pada kami, Pak? Apa yang harus aku bayar jika aku keluar dari semua ini?" Pak Santoso menatapnya lama, seolah-olah mengukur apakah Danu benar-benar siap untuk melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. "Kamu sudah membayar harga yang besar, Danu. Tetapi jika kamu ingin keluar, kamu harus melepaskan semuanya. Kamu harus siap kehilangan lebih banyak lagi. Kekayaan yang kamu raih, kedudukan yang kamu bangun, itu semua akan hilang jika kamu memutuskan untuk melepaskannya." Danu merasa dunia berputar. Setiap kata Pak Santoso seperti sebuah ancaman, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tetap tinggal, ia akan kehilangan lebih banyak lagi, terutama keluarganya. Semua yang ia lakukan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Lina dan Aditya. Mereka adalah alasan ia memilih untuk melawan. "Aku siap, Pak. Aku memilih untuk keluar, meskipun itu berarti kehilangan semuanya," kata Danu dengan tekad yang bulat. Pak Santoso tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya tersenyum tipis dan berdiri. "Jadi, kamu memilih untuk melepaskan semuanya. Hati-hati, Danu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kamu sudah terikat, dan sekarang kamu harus membayar harga yang lebih tinggi."
Danu merasa keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. Ia tahu bahwa pilihan ini akan mengubah segalanya. Tapi ia tidak bisa lagi terjebak dalam kesuksesan yang semu. Ia harus memilih kebahagiaan yang sejati bersama keluarganya. Pak Santoso berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa lagi, meninggalkan Danu yang kini merasa lebih terisolasi daripada sebelumnya. Namun, di dalam dirinya, ada rasa lega yang luar biasa. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang akan datang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ia akhirnya mengambil keputusan yang benar. Keputusan Danu untuk melepaskan diri dari kesepakatan dengan Pak Santoso datang dengan konsekuensi yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, setelah pertemuan yang menegangkan, ia kembali ke rumah, merasa lebih tenang tetapi juga cemas. Keputusan itu berat, tetapi Danu merasa itu adalah langkah yang benar. Apa yang ia lakukan adalah demi kebahagiaan keluarganya, demi Lina, Aditya, dan hidup yang lebih bermakna. Namun, meskipun Danu bertekad untuk melepaskan dirinya dari kesepakatan gelap yang mengikatnya, ia tahu bahwa harga yang harus ia bayar jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Begitu ia memilih untuk keluar, kehidupan yang selama ini ia jalani, segala kekayaan yang ia peroleh, mulai runtuh satu persatu. Hari pertama setelah ia memutuskan untuk meninggalkan dunia bisnis sayur itu, Danu merasakan perubahan yang besar. Bisnisnya mulai merosot. Toko sayur yang selama ini ramai, kini mulai sepi. Pelanggan yang dulu sering datang membeli sayuran kini jarang terlihat. Bahkan, toko yang tadinya penuh dengan barang dagangan kini terlihat seperti sebuah tempat yang tidak lagi bernilai. Danu merasa seperti dunia di sekitarnya mulai runtuh perlahan-lahan. Di malam hari, saat ia duduk di ruang tamu, Lina datang dan duduk di sampingnya. Dan, aku tahu ini tidak mudah, tetapi kamu sudah melakukan yang benar. Kita akan melalui semua ini bersama, kata Lina dengan lembut, meskipun ada kekhawatiran yang terlihat jelas di matanya. Danu menatap Lina, perasaan bersalah menggerogoti dirinya. Aku tahu, Lina. Tapi, aku merasa seperti kehilangan semuanya. Semua yang kita punya, semuanya hilang begitu saja. Apa yang akan terjadi pada kita? Aku takut aku sudah terlalu jauh terjerat dalam dunia ini. Lina menggenggam tangannya dengan erat. Kita masih punya satu sama lain, dan kita masih punya keluarga. Uang dan kekayaan tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang kita miliki bersama. Danu menatap Lina, merasakan hangatnya sentuhan tangan istrinya. Meskipun hatinya penuh dengan kecemasan dan ketakutan akan masa depan, ia tahu bahwa keluarga adalah satu-satunya yang benar-benar ia miliki. Namun, perasaan kehilangan itu semakin mencekam. Beberapa hari kemudian, perubahan yang Danu rasakan semakin nyata. Pak Santoso, yang selama ini menjadi bagian besar dari hidupnya, mulai menghubunginya. Setiap kali telepon dari Pak Santoso masuk, Danu merasa hatinya berdebar, takut akan ancaman yang mungkin datang. Pak Santoso tidak pernah memberi peringatan sebelumnya, dan kini, saat Danu merasa terlepas dari dunia yang mengikatnya, ia tahu bahwa pria itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pada malam yang gelap, Danu menerima pesan singkat dari Pak Santoso yang membuat perasaan cemasnya semakin mendalam. Kamu sudah membuat pilihan, Danu. Sekarang kamu akan merasakan akibatnya. Tidak ada yang bisa melepaskanmu dari jalan yang telah kamu pilih. Danu merasa dunia seakan semakin sempit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarganya. Dalam hati, ia tahu bahwa meskipun ia telah memilih untuk keluar, ada harga yang sangat mahal yang harus ia bayar. Setiap hari yang berlalu membawa ketidakpastian yang semakin besar. Danu merasa semakin terisolasi, dan meskipun ia berusaha menunjukkan kepada Lina bahwa ia bisa menghadapinya, ia sendiri merasa bingung dan takut akan apa yang akan datang. Lina melihat perubahan pada Danu. Ia tahu bahwa suaminya sedang berjuang dengan perasaan yang sangat berat. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Danu,
Ada satu hal yang Lina tidak bisa hilangkan, rasa khawatir yang semakin membesar. Kehilangan yang dirasakan oleh Danu dan keluarganya sudah terlalu besar, dan Lina tidak tahu apakah mereka bisa melewatinya. Suatu sore, saat Danu berjalan keluar rumah, ia melihat sebuah mobil yang tidak dikenalnya berhenti di depan rumahnya. Seorang pria keluar dari mobil itu, mengenakan pakaian hitam yang tampaknya tidak biasa. Danu mengenalinya, itu adalah salah satu orang yang sering terlihat bersama Pak Santoso. Tanpa kata-kata, pria itu berjalan mendekat dan memberi Danu sebuah surat. "Ini untukmu, Danu," kata pria itu dengan nada datar. Danu merasa jantungnya berdegup kencang. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isi surat itu membuatnya terkejut. Ternyata, keputusan untuk keluar dari kesepakatan dengan Pak Santoso tidak hanya berdampak pada bisnisnya, tetapi juga pada keluarganya. Dalam surat tersebut, Pak Santoso mengancam akan menghancurkan segala yang Danu miliki jika ia terus melawan. Toko sayur, rumah mewah, bahkan kehidupan keluarganya, semua bisa hilang dalam sekejap. Danu merasa terhimpit. Ia tahu bahwa memilih untuk keluar dari dunia yang selama ini mengikatnya bukanlah hal yang mudah. Kini, ancaman itu semakin nyata. Kehidupan yang ia bangun dengan susah payah, yang dulu ia pikir akan membawa kebahagiaan, kini malah membawa kehancuran. Kembali di rumah, Danu duduk di ruang tamu, tangan terlipat di depan dada, matanya kosong. Lina mendekat dan menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Dan, ada apa? Apa yang terjadi?" Danu menatapnya dengan mata penuh kecemasan. "Lina, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Aku sudah membuat keputusan yang sulit, tapi sekarang aku merasa semakin terperangkap. Aku takut kita akan kehilangan semuanya." Lina menggenggam tangannya dengan erat. "Dan, kita akan melewati ini bersama-sama. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan tetap bersama. Kita harus tetap kuat." Danu merasa seolah dunia di sekelilingnya semakin gelap, tetapi ada satu hal yang tetap jelas dalam pikirannya. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Ia tahu bahwa meskipun segala yang telah ia raih mungkin hilang, satu-satunya hal yang tidak bisa hilang adalah cinta dan kebersamaan dengan orang-orang yang ia cintai. Danu berdiri di tepi jendela rumahnya, memandangi langit malam yang gelap. Angin bertiup pelan, membawa suara sepi yang terasa semakin menyesakkan. Keputusan yang ia ambil untuk keluar dari dunia yang mengikatnya kini semakin menuntut harga yang harus ia bayar. Kehidupan yang ia kenal, rumah mewah, toko sayur yang ramai, dan kesuksesan yang begitu mudah ia raih, sekarang semakin jauh dari jangkauannya. Pak Santoso, dengan kekuatan dan ancamannya, telah mengubah segalanya. Namun, meskipun ancaman itu terus mengintai, ada satu hal yang tidak bisa Danu lepaskan, keluarganya. Lina, yang selama ini menjadi sandaran dan kekuatannya, kini semakin merasakan beban yang berat. Aditya, anak mereka yang mulai beranjak dewasa, juga ikut merasakan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Danu tahu bahwa meskipun segala kemewahan itu ada di ujung jari mereka, kebahagiaan sejati terletak pada keluarga yang masih bisa ia selamatkan. Di balik kecemasannya, Danu tahu bahwa ada jalan untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana. Meskipun itu berarti melepaskan semua yang telah ia capai. Ia mulai merenungkan apa yang benar-benar ia inginkan. Apa artinya semua kemewahan ini jika pada akhirnya ia kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya? Apa artinya uang jika ia tidak bisa merasakan kedamaian dalam hati? Lina, yang melihat Danu terdiam lama, akhirnya mendekat dan duduk di sampingnya. "Dan," kata Lina dengan lembut, "kamu sudah membuat pilihan yang sulit. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya padamu. Kita bisa memulai lagi dari awal, tanpa semua ini. Kita bisa hidup lebih baik, lebih bahagia, tanpa harus terikat pada segala yang kamu raih dengan cara yang salah." Danu menatap Lina dengan mata yang penuh harapan dan keraguan. "Lina,
Aku ingin keluar dari semua ini. Tapi aku juga takut kehilangan semuanya. Apa yang akan terjadi pada kita jika aku benar-benar melepaskan semuanya? Apakah kita akan bisa kembali seperti dulu? Lina menggenggam tangan Danu dengan erat. Kita akan baik-baik saja, dan kita akan menemukan cara. Yang terpenting adalah kita masih punya satu sama lain. Kita punya keluarga, dan itu lebih berharga dari apapun yang bisa kita raih. Danu menunduk, merenungkan kata-kata Lina. Ia tahu bahwa keluarganya adalah alasan utama mengapa ia memilih untuk keluar dari dunia ini. Jika ia terus hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kekuatan yang mengendalikan dirinya, ia tahu bahwa ia akan kehilangan apa yang paling berharga, hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Keputusan untuk kembali ke awal bukanlah sesuatu yang mudah. Itu berarti melepaskan semua yang telah ia bangun, mengorbankan rasa aman yang ia rasakan dalam kemewahan dan kesuksesan. Namun, ia juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, tetapi dari kedamaian hati dan kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Setelah berhari-hari merenung dan berbicara dengan Lina, Danu akhirnya membuat keputusan besar. Ia akan meninggalkan dunia bisnis yang telah membawanya pada kemewahan yang semu, dan mulai dari awal lagi. Ia akan melepaskan semua yang telah ia peroleh, meskipun itu berarti ia harus memulai dari nol. Dengan tekad bulat, Danu memutuskan untuk berbicara dengan Pak Santoso, meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah percakapan yang mudah. Malam itu, Danu menemui Pak Santoso untuk terakhir kalinya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk keluar dari dunia ini akan menghadapi perlawanan yang keras. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan rasa takut dan terbelenggu. Pak Santoso, kata Danu dengan suara tegas, aku ingin keluar. Aku sudah memilih untuk melepaskan semuanya. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam kesepakatan ini. Apapun yang harus terjadi, aku akan menghadapi konsekuensinya. Pak Santoso menatapnya lama, seolah mengukur keputusan Danu. Senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi tidak ada kebahagiaan di sana, hanya ketenangan yang menakutkan. Danu, kamu tahu tidak ada jalan keluar begitu saja. Semua yang kamu pilih sudah mengikatmu. Kamu pikir kamu bisa berjalan mundur tanpa membayar harga yang lebih tinggi? Danu menatap Pak Santoso dengan penuh keyakinan. Aku siap, Pak. Aku siap kehilangan semuanya, tapi aku tidak akan terus hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Aku ingin hidup yang lebih baik, hidup yang lebih bermakna, dan aku ingin melakukannya dengan keluargaku. Pak Santoso terdiam sejenak, menilai kata-kata Danu. Kamu sudah memilih jalan ini, Danu. Jangan berharap untuk kembali. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi, jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menghalangimu. Danu merasakan berat hati yang mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu bahwa memilih untuk keluar berarti kehilangan segalanya, kekayaan, posisi, dan bahkan rasa aman yang ia rasakan selama ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus memilih hidup yang lebih bermakna, bukan hidup yang dibangun di atas kebohongan dan kekuatan yang mengendalikan dirinya. Dengan berat hati, Danu mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang telah mengikatnya. Ia tahu bahwa masa depan mereka akan penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi terjebak dalam dunia yang hanya mengarah pada kehancuran. Ia memilih untuk memulai kembali, bersama Lina dan Aditya, dan menghadapinya dengan hati yang lebih tenang. Danu merasa seolah-olah hidupnya baru dimulai kembali. Hari-hari yang panjang dan penuh dengan ketidakpastian, kini terasa lebih tenang meskipun penuh tantangan. Kehilangan segalanya, rumah mewah, toko sayur yang ramai, dan kekayaan yang datang dengan harga yang tinggi, memang menyakitkan. Namun, di balik semua itu, Danu merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan untuk kembali ke awal bukanlah hal yang mudah, tetapi sekarang ia merasa seperti beban berat yang selama ini mengikat dirinya akhirnya terlepas.
Setelah pertemuan terakhir dengan Pak Santoso, Danu memutuskan untuk menghapus semua hubungan dengan dunia bisnis itu. Ia menutup toko sayur yang dulu menjadi sumber penghidupannya, dan memilih untuk membuka lembaran baru bersama Lina dan Aditya. Kehidupan sederhana kini menjadi pilihan mereka, dan meskipun semuanya harus dimulai dari nol, Danu merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Di rumah yang sederhana, Danu dan keluarganya mulai mengatur ulang hidup mereka. Mereka tinggal di rumah kecil yang dulu mereka impikan, bukan rumah besar yang penuh kemewahan dan ancaman. Kehidupan yang dulu terasa penuh ketegangan kini terasa lebih ringan, meskipun penuh tantangan baru. Setiap hari, Danu dan Lina bekerja bersama untuk menghidupi keluarga mereka, dan meskipun pendapatan mereka tidak sebesar dulu, kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih besar. Lina melihat perubahan besar pada Danu. Pria yang dulu terobsesi dengan kekayaan kini mulai mengutamakan keluarga. Mereka berdua, bersama Aditya, mulai mengisi hari-hari mereka dengan kebersamaan yang lebih bermakna. Setiap malam, mereka duduk bersama, berbicara tentang hari mereka, berbagi tawa, dan belajar untuk saling mendukung dalam setiap keputusan. Suatu sore, setelah beberapa minggu menjalani kehidupan yang lebih sederhana, Danu duduk di teras rumah mereka bersama Lina. Matahari terbenam di kejauhan, dan suasana sekitar sangat tenang. Ia memandang Lina dengan senyum yang penuh rasa syukur. "Lina, aku merasa seperti aku baru menemukan hidupku yang sebenarnya. Meskipun kita tidak punya banyak, kita punya kebahagiaan yang sejati. Aku merasa lebih hidup sekarang," kata Danu dengan suara yang penuh kelegaan. Lina tersenyum, menggenggam tangan Danu. "Aku juga merasa begitu, dan kita mungkin tidak punya semuanya seperti dulu, tapi kita punya yang lebih penting, satu sama lain. Kita punya keluarga. Kita punya waktu untuk bersama. Itu jauh lebih berharga dari segala kekayaan yang pernah kita miliki." Danu merasa penuh dengan rasa syukur. Ia sadar, kini ia telah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kehidupan yang penuh dengan materi ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang sejati. Ia merasa terlepas dari belenggu yang mengikatnya selama ini, dan kini ia bisa melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Setiap hari bersama keluarganya kini terasa lebih berarti, lebih penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Aditya yang baru pulang dari sekolah datang dan duduk di samping mereka. "Ayah, Ibu, aku senang kita bisa bersama lagi. Dulu, kita jarang duduk bersama seperti ini. Aku rasa, sekarang kita punya lebih banyak waktu untuk menikmati hidup," kata Aditya dengan senyum lebar di wajahnya. Danu merasakan hatinya penuh dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Akan ada banyak tantangan di depan, tetapi kali ini, ia yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kecemasan dan ketakutan kini telah berubah menjadi kehidupan yang lebih damai, meskipun sederhana. Malam itu, setelah makan malam bersama, Danu duduk sendiri di ruang tamu, merenung. Ia mengingat semua yang telah terjadi, kesuksesan yang datang begitu cepat, keputusan untuk keluar dari dunia bisnis yang gelap, dan perjuangannya untuk kembali ke kehidupan yang lebih bermakna. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang panjang, dan meskipun ia telah kehilangan banyak hal, Danu merasa bahwa ia akhirnya menemukan diri sejatinya. Kehidupan yang ia jalani sekarang adalah hasil dari pilihan yang ia buat. Keputusan untuk kembali ke awal memang penuh dengan rasa sakit dan kehilangan, tetapi itu juga membawa kedamaian yang tak ternilai harganya. Danu kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan ditemukan dalam hubungan yang tulus, dalam kebersamaan dengan orang yang kita cintai, dan dalam kebijaksanaan untuk memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan langkah penuh keyakinan, Danu menatap masa depan yang lebih cerah, siap untuk menjalani hidup baru bersama keluarganya. Mereka mungkin memulai dari awal, tetapi itu adalah awal yang penuh dengan harapan. Kalau kamu suka cerita seperti ini,
Jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.